wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gideon Fauzan dari kelas S NIM 13122000276. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang imigran Rohingya yang ada di Indonesia dalam perspektif hukum internasional. Yang pertama, perspektif hukum internasional terhadap imigran Rohingya di Indonesia pada dasarnya bersifat melindungi. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 yang telah diratifikasi oleh lebih dari 140 negara. Kedua, instrumen hukum internasional ini menetapkan bahwa setiap negara wajib memberikan perlindungan terhadap pengungsi, termasuk memberikan hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kebebasan, hak asasi manusia, dan hak untuk mencari suaka. Yang kedua, Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Namun, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional ini mengakui prinsip non-refoulement yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka jika dikhawatirkan keselamatan mereka akan terancam. Yang ketiga, prinsip non-refoulement ini juga telah diakui oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 26 UU tersebut menyatakan bahwa orang asing ini yang mencari suaka di Indonesia tidak boleh ditolak masuk atau ditolak kembali ke negara asal mereka. Yang keempat, berdasarkan perspektif hukum internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi Rohingya, termasuk memberikan hak-hak dasar dan mencegah mereka diusir kembali ke Myanmar. Namun, Indonesia juga perlu mempertimbangkan kondisi internalnya seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia perlu bekerja sama dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga Myanmar, untuk mencari solusi yang berkelanjutan bagi masalah pengungsi Rohingya. Yang kelima, ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap imigran Rohingya sendiri. Yang pertama, menjamin prinsip non-refoulement. Indonesia perlu memastikan bahwa imigran Rohingya tidak akan diusir kembali ke Myanmar, di mana mereka akan menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan hak asasi manusia mereka sendiri. Yang kedua, melakukan verifikasi dan pengakuan status pengungsi. Indonesia perlu melakukan proses verifikasi dan pengakuan status pengungsi secara transparan dan adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang akan diberikan status pengungsi. Yang selanjutnya, memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan. Indonesia perlu memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada imigran Rohingya, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Yang terakhir, mencari solusi jangka panjang. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencari solusi jangka panjang bagi masalah pengungsi Rohingya, seperti repatriasi, relokasi, resettlement. Dan dengan mengambil langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memenuhi kewajiban sebagai negara berdasarkan hukum internasional dan memberikan perlindungan yang layak bagi imigrannya, yaitu Rohingya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Octaviano Parulian Sugiharto Wijoyo dengan nomor NIM 13122000249. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau menerangkan atau memberitahu tentang pendapat saya tentang untuk masalah pengungsi dan pembinaan orang di dalam negeri menurut hukum internasional dan menurut pendapat saya sendiri. Jadi masalah pengungsi dan pembinaan orang di dalam negeri merupakan persoalan yang paling pelik yang dihadapi masyarakat dunia. Saat ini banyak diskusi tengah dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berusaha mencari cara lebih efektif untuk melindungi dan membantu kelompok yang sangat rentan ini. Sejumlah orang menyerukan ditingkatkannya kerjasama dan koordinasi antara negara, antara lembaga pemberi bantuan. Sebagian lain menunjuk pada celah-celah dalam peraturan internasional dan menghimbau disusunnya standar-standar dalam bidang ini lebih jauh lagi. Bagaimanapun, setiap orang setuju bahwa persoalan ini merupakan masalah multidimensional dan global. Masalah pengungsi merupakan persoalan yang rumit yang dihadapi masyarakat dunia pada saat ini.
Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Berdasarkan laporan PBB, pada akhir tahun 2011, terdapat 47,5 juta sebagai pengungsi, orang tergusur atau pencari suaka yang mayoritas adalah muslim. Salah satunya adalah manusia perahu Rohingya, yang kita tahu sekarang Rohingya tersebut setengah mengungsi di Indonesia. Pengungsi adalah satu status yang diakui oleh hukum internasional dan atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang ditetapkan. Seseorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses beradanya seorang di luar negeri. Sebaliknya, seorang pesuaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru diakui setelah diakui statusnya oleh instrumen hukum internasional dan atau nasional berdasarkan pasal 14 ayat 1 Deklarasi HAM Universal 1948. Setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara lain karena takut akan penyiksaan. Hak untuk mencari suaka mengandung pengertian bahwa orang-orang yang melarikan diri dari persekusi dan masuk ke wilayah negara lain tanpa membawa dokumen yang lengkap harus diberi izin masuk ke suatu negara, minimal untuk jangka waktu sementara. Setiap pencari suaka pun memiliki hak untuk tidak diusir atau dikembalikan secara paksa apabila mereka telah tiba di suatu negara dengan cara yang tidak lazim. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai non-refoulement. Prinsip non-refoulement harus dibedakan dari expulsion atau deportation atau pengusiran. Jadi kesimpulannya dilihat dari perspektif hukum internasional tersebut, pengungsi Rohingya sebenarnya memiliki hak untuk mencari suaka, asalkan mengikuti peraturan yang ada. Namun, menurut saya sendiri, menurut opini pribadi saya, sebaiknya para pengungsi Rohingya ditindak tegas untuk dideportasi kembali ke negaranya apabila tidak memiliki persyaratan lengkap seperti aturan-aturan yang berlaku di internasional maupun di dalam negeri tempat Rohingya mengungsi. Hal ini tentunya juga demi kebaikan negara Indonesia tersebut agar tidak semakin meningkatkan tingkat pengangguran. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Martinus Hans Gottlieb Papua Ik dari kelas S, mata kuliah Hukum Internasional. NIM saya 13122000347. Saya akan mengutarakan pendapat saya mengapa saya tidak setuju Rohingya datang ke Indonesia. Sejatinya, waktu Rohingya datang ke Indonesia pertama kali tahun 2015 itu murni karena rasa empati, rasa kemanusiaan, ya, warga Indonesia, lebih tepatnya di Aceh waktu itu, bahwa Rohingya ini datang karena memiliki permasalahan kewarganegaraan di negara asal mereka. Jadi, ya, Indonesia menerima saat itu, tapi itulah yang menjadi dasar, ya, tidak lebih daripada itu. Tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan perjanjian internasional, karena Indonesia sendiri tidak menghadiri Refugee Convention pada tahun 1951, di mana dari konvensi tersebut menghasilkanlah suatu asas non-refoulement, di mana negara yang dituju pencari suaka atau pengungsi menyediakan tempat tinggal, pendidikan, dan lapangan kerja bagi mereka yang mencari suaka maupun mengungsi. Dan lebih lagi daripada itu, status Rohingya yang sepertinya berlarut-larut, tidak jelas, tidak ada langkah progresif dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saat ini, ya, jika dilihat yang ribut hanyalah warga dan perpanjangan organisasi non-profit dari PBB, yaitu UNHCR. Ya, UNHCR memberikan pendapat mengapa Rohingya harus diterima, dan masyarakat memberikan pendapat mereka menolak Rohingya untuk datang lagi. Tentu ini menjadi suatu pertanyaan, mengapa dibiarkan terus-menerus dan mengapa status mereka masih tidak jelas. Jika benar ini adalah isu internasional, seharusnya
negara-negara lain memiliki inisiatif untuk mengadakan pertemuan resmi, diapakan ya pengungsi-pengungsi ini ya. Kedepannya apakah mereka diberikan pulau sendiri atau bagaimanapun itu. Tapi sepertinya dunia internasional sunyi terhadap isu ini. Jadi demikianlah alasan saya mengapa saya tidak setuju Rohingya untuk datang dan menetap di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Dwi Puspitasari, NIM 13122000218 dari kelas Hukum Internasional kelas S. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai tentang perspektif hukum internasional tentang imigran Rohingya yang ada di Indonesia. Nah, tanggapan saya tentang ini adalah tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintahan Indonesia telah menerima imigran dari Rohingya dan juga telah membantu masyarakat Rohingya tersebut. Kemudian, sedangkan menurut hukum internasional, kewajiban negara untuk menampung imigran termasuk orang Rohingya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Prinsip hak asasi manusia dan Konvensi Pengungsi tahun 1951 yang menegaskan perlunya memberikan perlindungan kepada mereka yang menghadapi ancaman serius di negara asalnya. Namun, kewajiban ini juga harus diimbangi dengan keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Jika ada bukti konkret bahwa beberapa imigran Rohingya terlibat dalam tindakan kriminal, negara memiliki hak dan kewajiban untuk menanggapi sesuai dengan hukum domestik dan internasional. Dan juga pentingnya untuk menangani situasi ini dengan pendekatan yang seimbang, memastikan hak asasi manusia dihormati sambil menilai keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama internasional juga dapat menjadi kunci untuk menangani masalah ini secara efektif. Dan beberapa alasan bahwa akhir-akhir ini pemerintahan Indonesia tidak menerima imigran Rohingya dikarenakan sudah banyak sekali imigran dari Rohingya yang telah membuat onar, dan juga di beberapa negara seperti di Malaysia, imigran Rohingya pun juga membuat onar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khurfatul Mansari dengan NIM 131220044. Mengenai tanggapan dalam perspektif hukum internasional dan tidak menutup mata dengan pandangan pemerintah Indonesia tentang pengungsi, apakah mewajibkan segera meratifikasi atau belum dan sampai kapan, atau tidak sama sekali meratifikasi? Karena saat ini pemerintah berpendapat tidak perlu meratifikasi aturan tersebut. Menurut tanggapan saya, mengenai pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan ini antara lain terkait dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, permasalahan penanganan pengungsi juga kerap terjadi, terutama jika para pengungsi hendak masuk ke teritori Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi selama ini lebih mengedepankan pendekatan akomodasi. Meskipun demikian, terdapat desakan dari beberapa pihak, termasuk Komnas HAM, untuk meratifikasi konvensi pengungsi guna memastikan pemenuhan dan perlindungan hak para pengungsi. Alasan utama pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 meliputi: 1. Keterbatasan sumber daya, yang kedua jumlah pengungsi yang besar, yang ketiga permasalahan penanganan pengungsi, yang keempat pendekatan akomodasi, dan yang kelima kesulitan dalam hal penanganan pengungsi. Meskipun ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah Indonesia masih menjamin perlindungan hukum bagi pengungsi di negara mereka, menggunakan ketentuan yang ada, non-discrimination, dan melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang ada di Indonesia. Pendapat saya adalah bahwa Indonesia perlu segera meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional lainnya yang terkait dengan HAM, seperti Konvenen Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvenen Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dengan meratifikasi Konvensi Pengungsi, Indonesia akan menunjukkan komitmennya untuk melindungi HAM secara keseluruhan.
Yang kedua, meratifikasi konvensi pengungsi akan memberikan kepastian hukum bagi pengungsi yang berada di Indonesia. Dengan meratifikasi konvensi pengungsi, Indonesia mengakui prinsip non-refoulement, yaitu negara tidak boleh mengusir atau mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka jika mereka menghadapi risiko penganiayaan. Yang ketiga, meratifikasi konvensi pengungsi akan mendorong kerjasama internasional dalam menangani masalah pengungsi. Konvensi pengungsi memberikan kerangka kerja bagi kerjasama internasional dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi. Terima kasih.